Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Ernawati, salah satu dosen di Stikes Geraha Mandiri Cilacap dari program studi Diploma 3 Kebidanan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, metode penyampaian materi dengan menggunakan ceramah, diskusi, penayangan video, dan PBL, Problem Based Learning. Interaction, yaitu interaksi antara mahasiswa dengan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam memfasilitasi pembelajaran di kelas, kami memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi serta tanya jawab. Untuk pembelajaran praktikum di laboratorium, kami memfasilitasi mahasiswa dengan belajar role play dan demonstrasi. Assessment, bentuk penilaian yang kami lakukan sebagai evaluasi baik secara langsung setelah pembelajaran dengan post-test atau kuis, serta evaluasi penilaian lainnya dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi secara umum dari mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswi semester 3 program studi Diploma 3 Kebidanan di Stikes Geraha Mandiri Cilacap. Mata kuliah asuhan kebidanan persalinan merupakan rumpun ilmu keahlian yang berbobot 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang diampu oleh 2 dosen, yaitu Anissa Sevi dan saya sendiri Ernawati. Cakupan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 1. Mampu memahami konsep asuhan persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan asuhan kebidanan persalinan pada kala 1, 2, 3, dan kala 4. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeteksi komplikasi dan penyulit persalinan. Yang kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui penanganan awal kegawat daruratan baik pada ibu bersalin maupun pada bayi baru lahir. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama dalam kebidanan, sehingga setelah mendapatkan mata kuliah asuhan kebidanan dan persalinan, diharapkan mahasiswa mampu melakukan role play terhadap pantom tentang asuhan persalinan. Bahan kajian yang akan dipelajari yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang kedua, kebutuhan dasar pada ibu bersalin. Yang ketiga, evidence base pada asuhan persalinan. Yang keempat, keterampilan dasar dalam asuhan persalinan. Yang kelima, pengkajian tanda bahaya pada persalinan dan bayi baru lahir. Yang keenam, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Daftar pustaka yang digunakan dalam proses pembelajaran ini
bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, serta salah satunya buku ajar asuhan persalinan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan melanjutkan ya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata kuliah asuhan, kebidanan, persalinan dan bayi baru lahir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep persalinan. Masih ada yang ingat untuk konsep persalinan? Kita membahas tentang apa? Definisi persalinan dari mulai kala 1 sampai dengan kala 4 ya, betul sekali. Jadi apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ada persalinan itu dimulai dari kala 1 sampai kala 4, maka kita harus kasih faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Sehingga pada hari ini kita akan belajar bersama ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Setelah belajar ini kita mempunyai cakupan, yaitu nanti saudara paham ada berapa faktor. Minimal saudara mampu menyebutkan faktor-faktor persalinan. Yang pertama ada 3 hal ya. Nanti kita kupas, kita bahas satu persatu. Ada power, passage. Semester 2 sudah ada mata kuliah pengantar persalinan. Kita lihat ya, satu persatu kita cermati. Faktor yang pertama di sini adalah passage. Apa itu passage? Tangan? Ingat? Tangan apa nih? Passage? Jalan. Ya, di depan kita sudah ada suatu kantong. Kalau kita lihat ukuran panggul itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua ada otot dasar panggul. Ya, apa saja sih yang kita amati nanti? Panggul itu ada istilah bagian yang keras dan bagian yang lunak. Untuk bagian yang keras disebut dengan tulang panggul. Ada os pubis, ya enggak, ada sakrum, ya ada ilium, ada isium, sebagainya. Kemudian ada promotorium, ya tulang-tulang inilah. Ini dikelilingi, kemudian ada sendinya. Masing-masing pembatas itu kita ada sendi. Ada bagian yang lunak. Kenapa sih? Kalau bagian keras, keras. Kemudian ada bantalan kartilago. Ini merupakan salah satu gambaran yang lunak. Ya, saat terjadi penurunan kepala jadi, maka dengan bantalan tersebut bagian yang lunak ini mampu mengalami pergerakan. Ya, tapi kalau pada bagian ini adalah bagian-bagian yang keras. Apa saja? Ada otot, ada jaringan-jaringan, dan ada ligamen. Tadi sudah dipahami. Kalau di gambaran di sini apa? Sudah terlihat jelas. Tulang panggul atau pelvic tersusun dari apa aja? Ada os coxae, kemudian ada bagian sacrum ya atau mamutnya, dan yang di paling ujung yaitu ada coccyx atau tulang ekornya. Ya, pada bagian-bagian tersebut, baik pada pubis kanan kiri, pada simbisisnya, kemudian pada bagian belakangnya, semuanya mempunyai peranan yang saling menghubungkan ya, antara os sacrum dengan os coccyx. Kita lihat pembelajaran memeriksa panggul atau mengetahui penurunan kepala dari mana saja. Bisa ada 2 hal. Kita bisa palpasi dari luar, mengetahui berapa bagian yang masih bisa terangkat. Apabila belum masuk ke dalam rongga panggul, maka kita bisa meraba 5 bagian.
melalui pemeriksaan dalam atau VT. Ya, ini ada dua hal. Ada yang disebut dengan pintu atas panggul, ada yang disebut dengan pintu bawah panggul. Ya, kita ada mengenal istilah bidang hot 1, hot 2 dan seterusnya. Penurunan kepala juga bisa terlihat jelas di situ. Kita lihat ya. Terus untuk mengetahui ibu hamil tersebut jenis panggulnya apa, saudara juga harus tahu jenis panggul saudara apa. Maka kita bisa melakukan pengukuran menggunakan pelvimeter. Ya. Mungkin di antara saudara kadang sempat berpikir, Bu, jenis panggul saya apa? Ibu ada yang bilang panggul sempit dan sebagainya. Ya, ada nggak yang pernah dengar seperti itu? Mungkin siapa ini tingginya berapa? 150. Ya, coba berdiri. Kalau yang depan berdiri tinggi berapa? 160. Berdiri. Ya, 150 dengan 160. Kita jangan kemudian memberikan statement yang 150 pasti panggul sempit. Yang 160 itu tidak mungkin panggul sempit. Ya, silakan duduk. Bukan berpacu pada tinggi badan, tapi bagaimana bentuk panggul tersebut. Ya, kita akan mengukur distansia testarum, berapa nilai normalnya diukur, berapa distansia spinatum. Setelah itu kita buat gambar atau titik. Setelah ketemu titik tadi, kita akan mengetahui apakah jenis panggul saudara atau pasien tersebut ginekoid atau platypeloid atau android. Untuk wanita jenis panggul yang paling bagus apa? Ginekoid. Ya. Kita lanjutkan faktor yang kedua, yaitu ada power atau kekuatan ya, yang dari siapa? Dari ibunya. Meliputi dua hal, yaitu ada his dan ada kemampuan atau tenaga untuk berjalan. Ya, bisa diamati. Ini arah kontraksinya nanti kemana? Ya. Arah kontraksi ini ya dipengaruhi oleh suatu hormon di situ. Hormon apa yang mempengaruhi kontraksi? Oksitosin. Secara alami dia akan membentuk sendiri di dalam tubuh. Namun kita bisa memacu biar oksitosinnya memproduksi secara bagus sehingga kontraksinya juga bagus. Untuk memacu kontraksi ya tadi diperlukan oksitosin. Dari mana kita bisa membantu pengeluaran oksitosin, merangsang pengeluaran oksitosin? Salah satunya kita bisa membantu ya, ada sebuah penelitian yaitu melakukan rangsangan putih susu atau stimulation nipple. Teori yang ada dari jurnal maupun artikel ya, serta buku-buku yang kita domani untuk daftar pustaka, ada stimulasi putih untuk mempercepat persalinan atau nipple stimulation, di mana mereka ya yang melakukan rangsangan putih susu ini mampu merangsang untuk dapat memicu kontraksi secara alami ya, yang diharapkan mampu mempercepat persalinan. Stimulasi ini akan memicu pelepasan hormon oksitosin ya. Stimulasi tersebut ya, bukan berupa pijatan yang keras, tapi kita bisa melakukan dengan pijat secara lembut ya pada bagian putih dan sekitar areola dengan gerakan memutar atau menekan ya, seperti hisapan bayi. Kita lihat kenapa sih kontraksi dalam persalinan diperlukan. Ada dua. Kalau bagi ibunya, his atau kekuatan ini akan mampu ya membantu penurunan kepala. Memang ibunya akan merasa ini, tapi hal ini diperlukan. Yang kedua tadi ya adanya pengaruh terhadap serviks tersebut. Artinya nanti akan mendek, kemudian terjadi pembukaan. Yang pada nilai normal bisa berlangsung sampai 12 jam. Kalau kita melakukan tindakan percepatan tersebut, paling enggak kita berharap kala 1 sampai kala di kala 1 dan kala 2 itu bisa berlangsung
Ya, untuk selanjutnya, selain dari faktor tadi ibu, ya, untuk kontraksi, kekuatan ibu mengejar juga sangat diperlukan. Hisnya sudah bagus, tapi ibunya tidak mempunyai tenaga untuk mengejar. Jadi kita harus di sela-sela kontraksi boleh anjurkan ibu untuk makan atau minum. Yang ketiga, yang terakhir yaitu faktor PCS. Ini faktor yang dari bayinya. Ada berapa hal? Bisa dilihat di sini 3. Ya. Apa saja? Baca, please. Yang pertama ada janin, yang kedua plasenta, dan yang ketiga Ada janin, plasenta, dan air ketuban. Kita lihat dari faktor janin itu sendiri yang sering disoroti adalah kepala janin. Kalau tadi kamu lihat, ini bisa nggak masuk ke dalam rongga kamu? Sudah ada operasi bagus kok, bisa terus. Oh, ternyata ada posisinya yang bukan presentasi belakang kepala. Kita lihat ada tulang parietal, kemudian ada occipital, kemudian ada frontal dan ada temporal. Di masing-masing itu ada suatu atau jalannya. Ini yang kita bisa melakukan penyesuaian sehingga bisa masuk ke dalam rongga kambing. Tadi yang kedua yaitu ada plasenta. Nah, apa yang diamati pada plasenta di sini? Untuk bentuk plasenta secara umum adalah bundar atau oval dengan ukuran diameter sekitar 15 sampai 20 cm. Ya, dari hal tersebut dengan berat sekitar 500 gram, kira-kira pada usia 16 minggu dia sudah bentuk. Apa? Berikutnya yaitu air ketuban. Nah, volume air ketuban bisa sekitar 1000 sampai 1500 cc dengan fungsi yang sangat penting di mana akan melindungi atau proteksi terhadap janin, mencegah pelekatan janin dan amnion. Ya, 3 faktor tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang coba sebelum menutup ya, Ibu ingin melakukan evaluasi. Apakah yang tadi saya sampaikan ada yang mau ditanyakan atau tidak, paham atau tidak? Ya, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya evaluasinya berkelompok, membuat kelompok 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan. Ya, coba sambil kita bermain, tapi saya harap nanti saudara paham. Ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan di 3 kelompok ini. Nah, nanti bisa mengutarakan yang saya sebutkan ini faktornya apa sih ya? Ya, silakan didiskusikan dulu masing-masing. Oke, saya punya lembaran yang berisi tulisan faktor. Yuk, kalau saya bilang panggul merupakan dalam faktor apa? Panggul. Yuk, siapa yang punya lembaran tersebut? Panggul. Ya. Ayo, panggul. Panggul ke arah message, betul nggak? Betul. Ya. Kalau saya bilang, kenapa sih perlu dilakukan stimulation nipple? Ya, fungsinya untuk apa? Ya kan? Memacu kontraksi. Faktor apa hal tersebut? Ayo, siapa? Ya. Apa? Power. Ya, silakan. Power lagi berarti apa? Contoh di messenger itu apa? Janin. Ya, faktor dari janin. Ya, silakan. Ketiga faktor sudah ada di situ ya, ada power, passage, dan passenger. Masing-masing yang dipegang silahkan saudara tempelkan, ya enggak? Saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Passenger, janin, plasenta, dan air ketuban. Ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini yang kita pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Sesuai dengan cakupan target yang kami berikan adalah ternyata sudah mampu menyebutkan faktor-faktor persalinan. Kita lanjutkan pembelajaran di lab nanti setelah jam istirahat. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran di laboratorium, kita cuci tangan dulu. Kita lanjutkan kembali ya. Masih semangat? Masih. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah pembelajaran di dalam kelas, maka kita akan pembelajaran praktikum di laboratorium. Hal yang sama kita akan menjelaskan atau mempraktekkan ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kita lihat di sini ya. Salah satu silakan. Faktor yang pertama yaitu tadi adalah ada faktor power atau his dan kekuatan yang mengejar. Kita lihat, bisa dibantu dibuka. Iya. Bagaimana kita mau melakukan izin ya? Siapa yang bisa melakukan rangsangan puting susu atau stimulation nerve ini? Bisa suami maupun keluarga ya. Kita mohon izin terlebih dahulu. Misalkan keluarganya izin, permisi ya Bu, ya untuk membantu silakan. Misalnya suaminya, seperti tadi, putaran, ya, terus pijatnya secara halus. Sepan bayi. Nah kita bisa melihat yaitu tentang passage atau jalan lahir. Nanti bisa melihat. Kalau tadi kita mengukur, kalau sama kantong mudah. Mana kristalu, mana spinalu. Tapi kalau pada ibu hamil, apalagi yang lemaknya terasa tebal, tentunya kita harus melakukan perabaan dengan seksama. Dan kita lakukan, kalau sudah pas, kita ukur, ya, kita kunci berapa nilai normalnya. Setelah itu kita turun mencari distansia spinalu. Dua faktor tadi sudah kita coba praktekkan, baik pengukuran panggul, membantu rangsangan puting susu. Yang ketiga yaitu faktor dari passenger. Contohnya janin, ada air ketuban, ada plasenta. Bisa kita praktekkan di sini yaitu yang tentang bagian dari kepala janin. Pada proses persalinan yang paling baik bagian bawah adalah kepala. Tapi di bagian apa? Yaitu pada bagian presentasi belakang kepala. Kalau kita lihat apa istilahnya? Ubun-ubun kecil. Kalau depan namanya ubun-ubun besar. Kalau pada bagian sini dahi itu adalah glabella. Untuk bisa melewati rongga panggul, maka yang diharapkan apa? Bagian ubun-ubun kecil yang paling bawah. Ya, sehingga nanti bisa melakukan ya, dia di dalamnya mengalami dulu putaran ya, baik paksi dalam maupun paksi luar. Demikian tadi untuk praktikumnya. Silahkan masing-masing mencoba satu persatu bagaimana rangsangannya, kemudian pengukuran panggulnya maupun mengetahui bagian ini. Silahkan pasangan. Ya, coba belajar. Nih, segitiga. Kalau dia mengalami putaran paksi. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.